يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan berikan kepada kita. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena yang harus kita mengetahuinya, ahibati fillah, setiap kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala syukur tersebut akan kembali kepada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak butuh syukur kepada kita, namun kita sendiri yang butuh terhadap syukur kita tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada kita semuanya di dalam surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada kita semuanya, kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat tersebut akan kembali dan bertambah untuk kalian juga. Akan tetapi kalau kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah butuh kepada kita. Sehingga ketika kita mengetahui, ketika kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukur kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara doa yang tidak pernah dilupakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam doa zikir pagi dan sore, atau juga doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tasyahud akhir. Kita mengetahui di antara tempat dan waktu yang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berada di tasyahud akhir, terutama ketika kita melakukan salat-salat sunat. Dan di antara tempat doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tasyahud akhir tersebut. Makanya ketika kita tasyahud akhir, jangan kita mempercepat tasyahud tersebut, lama-lama kita berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala, karena di sana adalah tempat dan waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu agar engkau membantu kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, yaitu bagaimana kita melakukan ibadah yang terindah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga telah kita sebutkan kemarin, ahibati fillah, di antara tujuan kita tidak lain tidak bukan bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua yang harus kita ketahui, bagaimana supaya ibadah tersebut adalah ibadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara salah satu tamunya. Kita bisa datang ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa duduk di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kota Madinah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai orang-orang yang ada di Madinah. Karena kita juga mengetahui, ahibati fillah, di antara salah satu keutamaan yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang kota Madinah, sebagaimana yang dinukilkan dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura.
umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Rasulullah SAW menyebutkan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke sebuah daerah yang mana daerah tersebut atau kota tersebut atau kampung tersebut ta'kulul qura. Itu sebuah kampung yang memakan kampung-kampung yang ada di sekitarnya, atau sebuah daerah yang memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yasrib, yang mana orang-orang menyebutkan nama daerah tersebut adalah Yasrib wa hiyal Madinah, dan daerah tersebut namanya adalah Al-Madinah. Dan ini adalah di antara keutamaan kota Madinah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan untuk pergi ke sebuah daerah atau berhijrah ke sebuah daerah yang mana daerah tersebut adalah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Apa maksud yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang mulia ini, ahibati fillah, dan ini adalah di antara keutamaan kota Madinah, bahwa kota Madinah ini adalah kota yang akan memakan kota-kota yang ada di sekitarnya. Apa maksudnya? Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama, ahibati fillah, dan di antaranya adalah hadis yang pertama yang telah kita bacakan kemarin. Innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Apa maksudnya? Bahwa semua orang akan ingin datang ke kota Madinah, dan yang membuat mereka datang ke kota Madinah tidak lain tidak bukan tujuan, visi dan misi mereka adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga iman itu akan kembali ke kota Madinah. Sehingga ketika orang-orang datang ke kota Madinah, dan banyak di antara mereka yang menginginkan untuk tinggal di kota Madinah, itu adalah di antara salah satu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga disebutkan di dalam yang lain, ahibati billah, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan untuk datang dan berhijrah ke sebuah daerah yang mana daerah tersebut adalah daerah yang memakan daerah-daerah yang lainnya. Karena kita mengetahui Rasulullah SAW menyebutkan yang demikian, bahwa sesungguhnya kota Madinah ini adalah akan menjadi kota atau pusat peradaban, yang mana orang-orang atau yang lainnya, harta-harta yang ada di sekitar sekeliling Madinah ini atau daerah-daerah yang ada di sekitar Madinah ini, mereka akan tunduk kepada kota Madinah. Dan ini terbukti dari ucapan Rasulullah SAW, betapa banyak daerah-daerah, terutama setelah meninggalnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, terutama di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, daerah Romawi, daerah Persia, daerah Yaman, bahkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya, mereka datang dan mendatangkan harta ke kota Madinah. Sehingga di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan untuk datang ke sebuah daerah yang mana daerah tersebut akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Maksudnya harta-harta rampasan akan berdatangan ke kota Madinah. Dan ini sebagaimana yang kita ketahui. Kita mengetahui, ahibati fillah, di antara bentuk kebenaran ucapan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi peperangan Khandaq atau yang kita kenal dengan peperangan Ahzab. Kalau kita ingin melihat lebih detail peperangan Ahzab tersebut, bisa kita lihat di dalam surat yang bernama surat Al-Ahzab, atau yang ada di dalam juz 21 dan juz 22. Namanya suratul Ahzab. Di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang yang namanya Ahzab, atau yang kita kenal sekarang yang namanya Khandaq. Mungkin sebahagian kita sudah berziarah ke sana, yang kita kenal dengan Masjid Khandaq atau Masjid Sab'ul Masajid. Dan Masjid Khandaq ini, ahibati billah, tidak ada keutamaan khususnya untuk berziarah ke sana. Karena kemarin telah kita menyebutkan yang dianjurkan kita berziarah ke kota Madinah atau selama kita berada di kota Madinah ada 5. Yang pertama 2 masjid dan 3 perkuburan. Masjid Rasulullah SAW, kemudian Masjid Quba, kemudian perkuburan Rasulullah SAW dan kedua orang sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian perkuburan Baqi' Al-Gharqad, kemudian perkuburan syuhada Uhud. Ini adalah 5 tempat yang dianjurkan kita untuk berziarah ke sana, dan dianjurkan. Sedangkan tempat-tempat yang lainnya tidak dianjurkan. Namun kalau kita pergi ke sana, mungkin untuk mengingat sejarah Rasulullah SAW tidak menjadi masalah. Dan di antaranya adalah yang kita kenal dengan
Masjidil Khandaq atau Sab'ah Masajid. Kita mengetahui ahibati billah, peperangan Khandaq ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kaum muslimin betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Karena peperangan Khandaq ini nama lainnya adalah peperangan Ahzab. Ahzab itu artinya perkumpulan banyak orang. Kenapa dikatakan dengan Al-Ahzab? Karena waktu peperangan Al-Ahzab ini semua orang-orang musyrikin dari dalam daerah atau dari kota Madinah, dari dalam Madinah dan dari luar Madinah, mereka berkumpul untuk menghancurkan kaum muslimin. Mulai dari kota Mekah, kemudian kota-kota yang ada di sekitar Madinah, bahkan orang-orang Yahudi yang ada di dalam Madinah, mereka bersepakat dengan orang-orang Quraisy untuk menghancurkan kaum muslimin, sehingga disebut dengan Al-Ahzab, yaitu perkumpulan banyak orang yang ingin menghancurkan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Makanya Allah senantiasa mengingatkan kaum muslimin tentang Al-Ahzab ini, ahibati billah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian tentang sebuah kejadian yang pernah dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Ghazwatul Ahzab atau peperangan Ahzab, atau yang lebih kita kenal dengan peperangan Khandaq. Khandaq ini kita akan mengetahui ahibati billah. Khandaq ini adalah usulan yang disebutkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar dan Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Kita sebutkan kemarin tahun kedua Hijriah terjadi peperangan Badar. Tahun ketiga Hijriah terjadi peperangan Uhud. Tahun ke-5 Hijriah terjadi peperangan Khandaq. Tahun ke-7 Hijriah terjadi peperangan yang kita kenal dengan Khaybar. Tahun ke-8 Hijriah yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Peperangan Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Kita mengetahui Khandaq itu artinya adalah sebuah parit. Parit ini, kalau kita mengetahui ahibati fillah, parit ini bukan sembarangan. Maksudnya bagaimana? Parit ini bukanlah sesuatu yang kecil. Parit yang digali oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, itu panjangnya, coba bayangkan, tanah di kota Madinah ini tidak sama dengan tanah di kota-kota yang lainnya. Dan kita semua tahu, parit yang ada di sini atau yang digali oleh Rasulullah dan para sahabatnya panjangnya 5 kilo. Coba bayangkan, kita mungkin berjalan saja 5 kilo, mungkin sudah ngos-ngosan. Nah, ini yang digali oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini adalah ide yang terbaik yang diberikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Sehingga ketika Salman Al-Farisi memberikan ide tersebut, apa kata orang-orang Muhajirin? Salman minna. Ketika ide yang berlian ini yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, dan ini ide adalah ide yang paling bagus, bagaimana supaya kota Madinah ini atau bagaimana kaum muslimin bisa bertahan dari pasukan Al-Ahzab dari belakang Madinah, karena Madinah ini dikelilingi oleh gunung, dan di depannya karena terbuka, yang di belakangnya dibentengi oleh gunung, di depannya terpaksa dibuat parit, sehingga kaum muslimin seolah-olah dikelilingi di depannya oleh parit dan di belakangnya oleh gunung. Sehingga ketika Salman memunculkan ide seperti ini, apa kata orang-orang Muhajirin? Salman minna. Salman ini, karena Salman ini berasal dari Persia, tidak ada keluarganya, dia datang ke kota Madinah, dia adalah anak seorang yang kaya, kemudian dia berhijrah, melakukan perjalanan bertahun-tahun lamanya ingin mencari yang namanya seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya dia sampai ke kota Madinah dalam keadaan status sebagai seorang budak, padahal dia anak orang kaya. Demi apa? Demi mencari yang namanya hidayah. Karena sering kita sebutkan ahibati billah, hidayah itu mahal. Hidayah itu harus dicari. Sehingga Allah menyebutkan di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang betul-betul berjihad di jalan kami, mereka yang betul-betul berjuang, kami akan memberikan kepada mereka taufik dan hidayah. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan tersebut. Makanya ketika kita ingin mencari, terutama mencari agama ini, kita harus berjuang. Karena hidayah itu tidak datang ke rumah kita, kita yang harus mencarinya. Sebagaimana Salman Al-Farisi, dia adalah anaknya seorang yang kaya raya. Kemudian dia meninggalkan rumahnya, dia pergi ke pendeta sana, pergi ke pendeta sini, pergi ke pendeta sana. Akhirnya statusnya berubah menjadi seorang budak yang dijual kepada seorang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Sehingga ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah untuk hijrah, status Salman ini masih seorang budak dan dia tidak punya keluarga. Nah,
Nah, ketika terjadi peperangan Khandaq ini, ahibati billah, ucapan atau usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, maka apa kata orang-orang Muhajirin? Salman minna. Salman ini, karena saking bahagianya para sahabat, Salman minna, Salman ini termasuk dari kami. Maksudnya biarkan Salman termasuk daripada orang-orang Muhajirin. Kemudian dijawab oleh orang-orang Ansar, Salman minna, Salman itu termasuk dari kami, kata orang-orang Ansar. Nah, orang-orang Muhajirin mengatakan Salman minna, orang-orang Ansar juga mengatakan Salman minna. Maka keluar ucapan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Salman minna min ahli bait. Salman dari kami, termasuk ahlul bait, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita tunjukkan bagaimana kemuliaan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengangkat derajatnya. Namun butuh perjuangan untuk berjumpa dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan dia berasal dari daerah yang sangat jauh. Yang tadi kita sebutkan berasal dari Persia. Dia dari Persia, kemudian pergi ke sebuah daerah yang bernama Musil, kemudian pergi ke sebuah daerah yang bernama Syam, kemudian pergi ke sebuah daerah yang bernama Binusin, yang mana pada akhirnya dia terjual ke kota Madinah sebagai status seorang budak demi mencari hidayah Islam. Karena memang hidayah itu mahal, ahibati fillah, dan kita mengingatkan diri kita pribadi dan kita semuanya bahwa agama Allah itu harus kita cari, karena itu adalah hidayah yang akan memberikan dan menunjukkan kepada kita tentang cahaya Islam tersebut. Kemudian ahibati fillah, ketika para sahabat sedang menggali parit tersebut yang panjangnya 5 kilo, dan kita mengetahui peperangan Ahzab ini bukan sesuatu yang mudah. Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ditekan dari luar dan dari dalam, sehingga ada di antara mereka yang mengatakan, buang air saja kami susah, atau kami merasa takut terhadap diri kami ketika kami buang air. Kenapa? Karena musuh dari luar dan dari dalam. Coba bayangkan. Kemudian ketika para sahabat ini mereka sedang menggali parit tersebut, maka mereka menemukan batu yang sangat besar. Disinilah yang kita sebutkan, dan di antara keutamaan kota Madinah yang akan kita sambung, atau yang akan kita sambung dengan pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu di antara keutamaan kota Madinah, ta'kulul qura, yaitu kota yang akan berdatangan kota lain ke sana. Kemudian ketika para sahabat menghadapi dan melihat batu besar ini, maka mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Kita mengetahui ahibati fillah, dan sering kita sebutkan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Rasul yang kuat. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan manusia biasa, 30 bahkan 40 kali lipat dibandingkan dengan kekuatan manusia biasa. Bukan sembarangan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, namun Rasul tidak pernah melihatkan kekuatannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rahmatan lil alamin. Jadi bisa kita contoh ahibati billah, Rasul itu orangnya kuat, tidak ada bandingannya. Dan Rasulullah SAW memiliki sifat yang sempurna, dan diantaranya adalah kekuatannya. Bagaimana kuatnya Rasul kita SAW? Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian para sahabat memanggil Rasulullah SAW karena mereka tahu tidak akan ada di antara mereka yang berhasil memecahkan batu tersebut kecuali Rasulullah SAW. Maka akhirnya mereka memanggil Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW datang ke sana. Ketika Rasulullah SAW datang untuk ingin memecahkan batunya, maka Rasulullah SAW mengambil mi'wal. Mi'wal itu alat untuk memecahkan batu. Kemudian maka Rasulullah SAW mengucapkan ketika memukul batu pertama, apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, u'titu mafatihasy Syam. Pukulan pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allahu Akbar, u'titu mafatihasy Syam. Dan ini ketika terjadi peperangan Ahzab, yang mana kaum muslimin sedang dikepung oleh orang-orang musyrikin dari luar dan dari dalam. Namun Rasulullah SAW ingin memberikan semangat kepada para sahabatnya. Pukulan pertama, apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, u'titu mafatihasy Syam. Allahu Akbar, seolah-olah sekarang saya diberikan kepada saya kunci daerah Syam. Maksudnya orang-orang yang ada di Roma sana. Maksudnya Roma ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan mereka akan datang ke kota Madinah, dan hartanya akan datang ke kota Madinah. Pukulan pertama. Kemudian pukulan kedua, apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, u'titu mafatih Faris. Allahu Akbar, aku diberikan kuncinya daerah Faris. Apa maksudnya? Seolah-olah Faris itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan harta-harta mereka akan datang ke kota Madinah. Kemudian pukulan yang terakhir, apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, u'titu mafatih al-Yaman.
Allahu Akbar, kunci-kunci Yaman akan diberikan kepadaku. Maksudnya harta rampasan dari Yaman akan datang ke kota Madinah. Sehingga Rasulullah SAW di masa-masa ini, di masa-masa yang sangat genting, di mana masa-masa ini masa yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa tadhunnuna billahi dzununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada hari ini ketika terjadi peperangan Khandaq, kaum muslimin betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW ingin membangkitkan semangat para sahabat bahwa kita akan menang. Begitulah Rasul kita SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang-orang Romawi akan datang hartanya ke sini, orang-orang Paris akan datang hartanya ke kota Madinah, dan orang-orang Yaman akan datang hartanya ke kota Madinah. Sehingga itulah yang disebutkan oleh Rasul kita SAW, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yuqalu laha Yathrib wa hiya al-Madinah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke sebuah daerah, untuk hijrah ke sebuah daerah yang mana daerah-daerah lain akan datang ke sana. Maksudnya harta rampasan dari seluruh belahan dunia ini akan datang ke kota Madinah. Yuqalu laha Yathrib, yang dinamakan dengan Yathrib, wa hiya al-Madinah, dan itu adalah kota Madinah. Nah, sehingga kita mengetahui ahibati billah, ini adalah di antara keutamaan kota Madinah, yaitu sebuah kota yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ke sana harta rampasan dari seluruh belahan dunia. Dan ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah di antara keutamaan kota Madinah. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita kesempatan untuk datang ke kota Madinah, kota yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebuah kota yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaryatul lati ta'kulul qura, yaitu kota-kota yang memakan kota-kota yang ada di sekitarnya. Kemudian ahibati billah, tidak lupa pula kita berselawat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan seorang rasul yang sangat sayang kepada kita, seorang nabi dan seorang rasul yang tidak pernah kita bosan-bosan untuk membaca sejarahnya, seorang nabi dan seorang rasul yang senantiasa cinta kepada umatnya dan senantiasa mengingat kita sebagai umatnya, seorang nabi dan rasul yang senantiasa mendoakan kita sebagai umatnya. Maka hendaklah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dengan selawat-selawat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lafaz-lafaz selawat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Dan di antaranya adalah lafaz selawat yang disebutkan dari Ka'ab bin Ujrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu rahimahumallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk berselawat kepada Rasulnya atau berselawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah di antara lafaz selawat kita kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga lafaz yang lain ahibati billah diajarkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana hendaknya kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kemudian juga lafaz selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau juga lafaz yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah di antara lafaz kita berselawat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, karena selawat tersebut adalah selawat tersebut adalah ibadah yang sangat mulia. Dan ketika kita berselawat untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun memilih lafaz-lafaz yang telah diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita sambung sedikit pembahasan kita, yaitu tentang kecintaan kepada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
dan bagaimana semestinya kita mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita semestinya mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ahibati fillah, semua kita pasti cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua kita pasti cinta kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Namun yang harus kita perhatikan, cinta itu butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Mungkin dari mulut semua kita mengucapkan saya cinta kepada Nabi saya, namun dari perbuatan cinta tersebut harus ada buktinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang disebutkan oleh para ulama. Ayat ini namanya adalah ayat ujian bagi mereka yang mengatakan mereka cinta kepada Rasulnya, mereka cinta kepada para nabinya, maka ada ujiannya. Apa ujiannya ayat ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya mereka cinta kepada Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, maka ikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ahibati billah, kenapa kita harus senantiasa belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa kita harus senantiasa mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kenapa kita harus senantiasa membaca sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Dan kenapa kita harus mempelajari, mengulang-ulang tentang sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Karena ini adalah bukti cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemarin kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dan membuktikan bagaimana Nabi tersebut cinta kepada kita semuanya. Bukankah di antara cintanya Rasul kepada kita, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana faratukum 'alal haud, wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaganya. Ketika Rasul membangkitkan kita, ketika Allah membangkitkan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunggu kita di telaganya. Apa maksudnya? Ini adalah bukti di antara cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Dan kemarin telah kita menyebutkan di antara telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, siapa yang masih ingat apa ciri-ciri telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Panjangnya seolah-olah kita melakukan perjalanan 1 bulan. Terus yang kedua, lebarnya sama dengan panjangnya. Terus yang ketiga, warnanya lebih putih daripada susu. Yang keempat, manisnya lebih manis daripada madu. Yang kelima, gelasnya lebih sama dengan bintang. Jumlah gelas untuk meminumnya sama dengan jumlah bintang. Yang terakhir, yang paling mulia, siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus lagi. Nah, ini hadiahnya, masya Allah. Silakan diapar ke belakang. Anak, apar ke belakang, nak Muhammad. Nah, ya. Nah, ini adalah diantara ciri haud Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak kita ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepadanya kesehatan dan juga kepada kita semuanya. Di antara ciri telaga Rasulullah SAW, yang mana Rasul menunggu kita di sana. Cirinya panjangnya, sepanjang kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Lebarnya sama dengan panjangnya, warnanya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Man syaribaha lam yazma' abada. Barang siapa yang bisa minum dari telaga Rasulullah tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Itu baru telaga, dan ini belum ada surga. Dan ini belum di surga, ini baru di telaga fi arasat yaumil qiyamah, yaitu di padang mahsyar. Ini baru di arasat. Kemudian yang harus kita ingat ahibati billah, kalau seandainya telaga Rasulullah SAW baru kita dibangkitkan begini sifatnya dan begini indahnya, bagaimana halnya dengan sungai-sungai yang ada di dalam surga? Dan bagaimana keindahan yang ada di dalam surga? Makanya di antara salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan, "Inna a'tainakal kautsar." Kami memberikan kepadamu hai Muhammad yang bernama Kautsar. Kautsar ini disebutkan oleh para ulama al-khairul katsir, atau juga disebutkan oleh para ulama surga. Al-Kautsar ini adalah sungai yang ada di dalam surga. Dan Kautsar ini ada cabangnya. Kautsar ini ada cabangnya, ada alirannya. Dan di antara aliran Kautsar tersebut adalah yang kita kenal dengan haud, telaga Rasulullah SAW. Kalau telaga saja begini indahnya, kalau telaga saja begini nikmatnya, barang siapa yang minum tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Bagaimana dengan Kautsar yang ada di dalam surga tersebut?
Allahu Akbar, sebuah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah di antara bentuk cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Ana faratukum alal haud, aku tunggu kalian di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man marra alayya syarib, barang siapa yang lewat maka dia akan minum. Wa man syariba lam yazma abada, namun dan kemudian barang siapa yang bisa minum dari telaga tersebut tidak akan pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Namun harus kita ingat sambungan hadis yang kita bacakan kemarin, la yaridanna alayya aqwamun, akan datang sebahagian orang, a'rifuhum wa ya'rifuni, aku kenal kepada mereka, mereka kenal kepadaku, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian ada pembatas antara aku dengan mereka, mereka tidak bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bertanya kepada Allah, ya Allah, ummati ummati, mereka umatku, kenapa tidak bisa minum? Qala innaka la tadri maza ahdatsu ba'dak. Apa kata Rasul kita sallallahu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, yaitu mereka-mereka yang merubah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah mereka yang merubah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka yang tidak tahu tentang sunnah tersebut atau hadis tersebut. Oleh karenanya kenapa kita harus belajar tentang hadis Rasulullah? Kenapa kita harus belajar tentang sunnah Rasulullah? Kenapa kita harus belajar tentang sirah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Karena kita cinta kepada Nabi kita dan karena kita ingin berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Oleh karenanya ahibati billah, ini yang akan kita bahas, yaitu kecintaan kita kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bahas tentang kecintaan kita kepada Nabi kita ahibati billah dan bagaimana semestinya kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita ketahui, jangankan para sahabat, karena kita tahu yang paling cinta kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kita sebutkan para sahabat tersebut, mereka mengorbankan segala-galanya. Kita ceritakan kemarin di antara salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz, pemimpinnya orang-orang Ansar. Ketika terjadi peperangan Badar, dia datang kepada Rasulullah dengan membawa harta orang-orang Ansar semuanya. Apa katanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, hadhihi amwaluna, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ya Rasulullah, ini harta orang-orang Ansar. Ambil semuanya, ambil berapa yang kamu mau, tinggalkan berapa yang kamu mau. Wa ma akhadtahu ahabbu ilaina mimma tarakta. Namun sesuatu yang kau ambil lebih kami sukai daripada yang kau tinggalkan. Maksudnya apa? Ya Rasulullah, ambil harta kami semuanya. Demi apa? Demi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begini para sahabat cinta kepada nabinya. Begitu juga ahibati fillah, kita lihat di peperangan Uhud, ada yang namanya Abu Talha, ada yang namanya Abu Dujana. Bagaimana mereka menjadikan diri mereka sebagai perisai dan tameng untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Dujana yang disebutkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullahu taala? Ya Rasulullah, yang terputus akan agar biarkan kamu selamat asalkan kamu selamat. Begini para sahabat ahibati billah, mereka menyebutkan atau mereka mencontohkan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenaga mereka korbankan, harta mereka berikan, bahkan nyawa sekalipun mereka berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuktikan bagaimana mereka cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mengambil jatahnya dan gilirannya. Tinggal giliran kita di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita mengetahui ahibati billah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian juga dinukilkan ada tambahannya dari Imam Ad-Darimi rahimahumullahu taala. Kita mengetahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah masjid yang kita kenal dengan Raudhah atau Masjid Nabawi. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan mau'izah, memberikan pelajaran, memberikan motivasi, menukilkan kepada sahabatnya wahyu-wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa kita sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah untuk para sahabatnya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memegang sebuah batang atau sebuah pohon kurma yang dijadikan sandaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebelum adanya mimbar. Jadi sebelum adanya mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Dia menangis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memegang dia lagi. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memulai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun. Kemudian
Wasallam, kalau seandainya aku tidak turun dari mimbar dan kalau seandainya aku tidak memeluk pohon kurma tersebut, maka dia akan menangis sampai hari kiamat karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis ini ketika diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, setiap kali dia meriwayatkan hadis ini, setiap kali dia menangis. Pohon saja dia rindu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab pohon yang tidak ada ruhnya, yang tidak ada akalnya. Kita yang punya ruhnya, yang punya akal, tidakkah kita sayang, cinta dan rindu kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam berdoa yang diingat adalah kita sebagai umatnya. Makanya sering kita ulang ketika Rasul sedang melakukan salat khusuf dan salat khusuf, atau apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tentang surat Ibrahim, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tentang surat yang berkisah tentang Nabi Isa. Rasul tidak ingin umat ini seperti umat Nabi Ibrahim. Rasul tidak ingin umat ini seperti umat Nabi Musa, karena Rasul menginginkan kita semuanya masuk ke dalam surganya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menangis. Ketika Rasul menangis sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril, dan dia, wahai Jibril, datang kepada Muhammad tadi, ummati, ummati. Hai Jibril, yang membuat aku menangis adalah karena umatku. Apa maksudnya? Rasul tidak menginginkan kita sebagai umatnya masuk ke dalam nerakanya. Rasul menginginkan kita masuk ke dalam surganya. Allah. Kita sebutkan tentang bagaimana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mengikuti Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemarin telah kita sebutkan contohnya salah seorang sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka hanya melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita contohkan dengan contoh yang lain, yaitu contoh yang terjadi kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita mengetahui ahibati fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang meninggal pada tahun berapa Umar meninggal? 25 atau 26? Siapa yang masih ingat? Kapankah Umar meninggal? Tahun 25 atau 26? Hah? 26. Alhamdulillah masih salah ya. Nah, sama lagi? 27. Masya Allah juga salah ya. Yang lain? Tahun 23. Tahun 23 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun 11 Hijriah. Kemudian yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah adalah Abu Bakar 2 tahun, berarti tahun 13. Kemudian Umar 10 tahun, berarti tahun 23 Hijriah. Kita mengetahui ahibati billah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, terutama di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah zaman keemasan kaum muslimin, yang mana Umar ini adalah benteng, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Umar ini tegas terhadap Islam. Maksudnya bukan dia keras, namun tegas, karena ada perbedaan antara keras dengan tegas. Begitu juga dengan kita. Kita tegas terhadap anak kita bukan berarti kita keras. Kita tegas terhadap keluarga kita bukan berarti kita keras. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang tegas, terutama terhadap hududullah, yaitu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Intinya tegas terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati billah, di zaman Umar ini adalah zaman keemasan kaum muslimin. Kemudian Umar ingin melakukan ibadah umrah atau melakukan ibadah haji. Maka ketika Umar ini, ketika dia pergi ke Makkah, dan ini sama dengan kita ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin tawaf di Makkah, kita mengetahui di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita tawaf adalah dengan yang pertama ittiba'. Ittiba' itu artinya kita membuka tangan kita yang bagian kanan atau pundak kita yang bagian kanan. Sebelum kita sebutkan ini ahibati billah, pundak kita kalau kita memakai ihram, terutama bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang insyaallah akan melakukan ibadah umrah, kalau kita memakai pakaian ihram, membuka yang bagian kanan ini, hanya ketika kita tawaf. Hanya ketika kita tawaf saja. Sedangkan sebelum kita tawaf, terutama ketika kita ingin miqat misalnya, tidak apa-apa kita tutup, dan yang harus kita tutup adalah ketika kita salat. Karena salat kita tidak diterima kalau tidak pundak kita ini. Makanya kalau kita salat, misalnya salat di Zulhulaifah, di miqat sana, kalau kita ingin ihram, tutup dengan pakaian ihram.
Begitu juga nanti kalau kita salat pergi sampai di Ka'bah, kita menemukan atau berpapasan dengan salat-salat fardu atau salat-salat sunat, maka ini ditutup. Karena ini dibuka hanya ketika kita tawaf. Ini dibuka hanya ketika kita tawaf. Ini namanya ittiba', yaitu dibuka bagian kanan kita ini hanya ketika kita tawaf saja. Sedangkan ketika kita sa'i tutup lagi, terutama setelah kita tawaf. Setelah kita tawaf, yang kita lakukan adalah salat. Ada salatnya di belakang makam Ibrahim, atau salat di mana saja. Intinya salat 2 rakaat. Yang mana rakaat pertama kita baca Alhamdulillah Al-Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua kita baca Alhamdulillah dengan Qul huwallahu ahad. Kita salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup pundak kita ini kedua-duanya, karena membuka atau yang kita kenal dengan ittiba' hanya ketika kita tawaf saja. Dan begitu juga dengan ramal. Ramal itu artinya berlari-lari kecil, yaitu putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga kita disunnahkan, dan ini sunnah Rasulullah walaupun hukumnya sunnah. Apa hukum kita berlari-lari kecil? Wajib atau sunat? Sunat biasa, namun ini sunnah. Inilah yang kita bahas, itu tentang sunnah Rasulullah SAW dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW, terlepas dari hukumnya, apakah itu wajib, ataukah itu hukumnya sunat, ataukah itu hukumnya mubah, dan akan kita contohkan. Ramal itu adalah berlari-lari kecil pada putaran pertama, kedua, dan ketiga bagi mereka yang mampu dan sanggup. Dan kita mengetahui ahibati billah, ramal ini ketika pada tahun ke-6 Hijriah Rasulullah SAW ingin pergi melakukan ibadah umrah. Namun orang-orang Quraisy tidak mengizinkan Rasulullah SAW untuk pergi ke Mekah dan masuk Mekah, sehingga terpaksa Rasulullah SAW mencukur rambutnya di sana, atau di tempat di mana orang-orang Quraisy tersebut menghalangi Rasulullah SAW. Karena sebelumnya, karena pada tahun ini dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, yaitu yang kita kenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Kemudian karena Rasulullah SAW pada tahun ini tidak jadi melakukan ibadah umrah, maka Rasulullah SAW mengganti umrahnya tahun ke-7 Hijriah yang kita kenal dengan Umratul Qadha, yaitu umrah qadha. Yaitu qadha itu artinya pengganti. Karena Rasulullah SAW melakukan ibadah umrah 4 kali, dan Rasulullah SAW melakukan haji 1 kali yang kita kenal dengan haji wada'. Rasulullah SAW umrahnya 4 kali. Nah, ketika Rasulullah SAW ahibati billah ingin melakukan umrah qadha atau mengganti umrah yang sebelumnya dia tidak diizinkan untuk masuk ke dalam Mekah, maka ketika Rasulullah SAW pada tahun ke-7 ingin umrah bersama para sahabatnya, dan kita sering menyebutkan miqat yang paling jauh itu adalah miqatnya kota Madinah. Miqat yang paling jauh itu miqat yang bernama Zulhulaifah. Zulhulaifah adalah nama miqat kita. Sedangkan kalimat Bir Ali itu baru belakangan, namanya baru belakangan. Bir Ali itu maksudnya sumur Ali. Ali ini siapa? Bisa jadi Ali bin Abi Thalib, atau Ali pemimpin Habasyah pada tahun ke-10 atau abad ke-10 Hijriah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Aini rahimahullahu ta'ala. Maksudnya apa? Jadi Bir Ali ini adalah nama belakangan. Nama miqat kita yang paling bagus itu adalah Zulhulaifah. Jadi kalau kita ingin menyebutkan miqat, Zulhulaifah, di sana adalah miqat kita. Dan miqat yang paling jauh itu adalah miqatnya kota Madinah. Dan ini juga di antara keutamaan kota Madinah. Kenapa miqat kota Madinah adalah miqat yang paling jauh? Karena semakin jauh miqat kita, semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semakin banyak kita akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dan kita senantiasa dianjurkan membaca talbiyah sampai kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, kemudian ketika tahun ke-7 Hijrah ini, ketika Rasulullah SAW ingin sampai di kota Mekah, maka Rasulullah SAW mendengarkan ocehan-ocehan dari orang-orang musyrikin. Sekarang akan datang kepada kalian orang-orang yang lemah. Siapa maksudnya? Sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh dari kota Madinah. Mereka melakukan perjalanan 2 minggu atau 1 minggu lamanya, 10 hari atau 9 hari lamanya. Mereka melakukan perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah. Sehingga orang-orang Mekah mengatakan akan datang kepada kalian orang-orang yang lemah. Siapa maksudnya? Sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan perkataan ini,
yang disampaikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang musyrik atau orang-orang Makkah mengatakan kalian adalah orang-orang yang lemah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk membuka tangannya yang kanan dan berlari-lari kecil. Ternyata para sahabat itu bukan orang yang lemah, mereka adalah orang yang kuat walaupun mereka sudah melakukan perjalanan dari jarak yang sangat jauh. Itulah yang kita katakan atau yang dinamakan dengan ramal. Alasannya apa? Karena orang-orang musyrikin mengatakan sahabat itu adalah orang-orang yang lemah, Rasulullah dan pasukannya mereka lemah. Karena tawaf sebelumnya biasa saja, tidak ada ramalnya, tidak ada lari-lari kecilnya. Namun pada tahun ke-7 Hijriah ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya untuk berlari sambil memendekkan langkah. Itu namanya ramal. Berlari bukan berlari kencang, berlari tapi langkah kita dipendekkan. Itu namanya ramal. Apa maksudnya? Supaya orang-orang musyrikin lihat kami datang melakukan ibadah umrah dan kami bukan orang-orang yang lemah. Itu alasannya, sebabnya, illatnya. Kemudian ahibati billah, kita mengetahui di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah zaman keemasan kaum muslimin. Dan di zaman Umar ini, bukan di zaman Umar saja, di tahun ke-10 Hijriah tidak ada lagi orang yang tawaf dan tidak ada lagi patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Maksudnya sudah terjadi Fathu Makkah dan Rasulullah SAW ketika melakukan ibadah haji tidak ada lagi orang-orang musyrikin yang ada di Makkah. Jangankan di zaman Umar, di akhir kehidupan Rasulullah SAW saja sudah tidak ada lagi orang-orang musyrikin. Maksudnya apa? Sebab kita berlari-lari kecil itu untuk memperlihatkan kekuatan kita kepada orang-orang musyrikin. Sekarang tidak ada orang musyrikin di sana. Dan inilah pertanyaan yang diajukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Umar? Ketika dia ingin melakukan ibadah umrah atau ibadah haji, kemudian dia berlari-lari kecil. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Famalir ramal. Famalir ramal. Kenapa kita harus berlari kecil? Bukankah kita sekarang sudah kuat? Bukankah kaum musyrikin tidak ada lagi di Ka'bah ini? Bukankah kaum muslimin sudah berjaya? Mereka sudah berkuasa. Maksudnya mereka sudah diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Famalir ramal. Apa gunanya kita ramal? Dia bertanya kepada dirinya, famalir ramal. Apa gunanya sekarang kita ramal? Kenapa kita harus berlari-lari kecil? Bukankah kita sekarang sudah kuat? Kaum muslimin sudah jelas, tidak ada lagi orang musyrikin yang ada di Ka'bah. Famalir ramal. Kenapa kita ramal? Kemudian Umar yang bertanya dan dia juga yang menjawab. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Syai'un sana'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukah. Sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dikerjakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun hukumnya sunnat biasa saja. Syai'un sana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukah, maka kita tidak suka untuk meninggalkannya walaupun illatnya sudah tidak ada. Maksudnya apa? Kita tetap ramal walaupun illatnya, sebabnya sudah tidak ada, karena ini adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ahibati fillah. Dia mengagungkan, bagaimana dia mengagungkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia mencium Hajar Aswad, apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Inni a'rif annaka hajar, wahai Hajar, maksudnya Hajar Aswad, batu aswad. Inni a'rif annaka hajar, aku tahu kamu ini adalah batu biasa. Kamu adalah sebuah batu, la tadur wa la tanfa, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat, karena yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Azza wa Jalla. La tadur wa la tanfa laula anni, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu. Apa maksudnya? Kita mencium Hajar Aswad karena Rasul yang mengajarkan kepada kita, bukan karena yang lain. Kalau seandainya Rasul tidak mengajarkan kepada kita, maka kita tidak akan melakukannya. Sebagaimana terjadi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kita ulang lagi ahibati billah. Ketika Muawiyah datang ke Ka'bah, kemudian dia ingin tawaf di sekeliling Ka'bah, dia memegang semua rukun yang ada di Ka'bah tersebut. Hajar Aswad dia pegang, rukun Iraqi dia pegang, rukun Syami dia pegang, rukun Yamani dia pegang. Dilihat oleh Abdullah bin Abbas, wahai Muawiyah, sesungguhnya Rasulullah hanya memegang dua saja, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Apa kata Muawiyah? Ma ra'aitu syai'an fil baiti mahjura. Wahai Abdullah bin Abbas, rumah ini atau Ka'bah ini bukan sesuatu yang ditinggalkan. Maksudnya bukan sesuatu yang salah kalau kita memegang semuanya. Apa salahnya? Kalau bahasa kitanya, apa salahnya kalau kita memegang semua rukun-rukun yang ada di Ka'bah? Apa jawaban Abdullah bin Abbas?
Maka Abdullah bin Abbas mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh dan suri tauladan yang bagus. Rasul hanya mencontohkan kepada kita memegang rukun yamani dan hajar aswad. Kenapa kita harus memegang yang lainnya? Karena itu semuanya ahibati billah, ini adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita ketika kita melakukan ibadah, baik itu manasik atau ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita semuanya, khudhu anni manasikakum, ambil manasik tersebut dariku. Baik manasik haji namanya manasik, umrah juga namanya manasik, puasa juga namanya manasik, Nusuk itu maksudnya rangkaian dan kegiatan, ambil dariku, kata Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita pergi ke Ka'bah, kita romal. Kenapa kita berlari-lari kecil? Karena Rasul menerapkan kepada kita. Kenapa kita hanya memegang hajar aswad dan rukun yamani saja? Karena Rasul melakukannya. Kenapa kita tidak memegang rukun-rukun yang lainnya? Karena Rasul tidak melakukannya. Itu saja. Apa yang Rasul lakukan, kita lakukan. Apa yang Rasul tinggalkan, kita tinggalkan. Karena tidak ada satupun dalam masalah ibadah ini, ahibati billah, yang berkaitan dengan ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita semuanya, dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan kewaspadaan kepada kita semuanya. Oleh karenanya, ahibati billah, beginilah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, kita tutup dengan sebuah kisah yang terjadi kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Ansar. Bagaimana mereka mengikuti bahkan dalam sesuatu yang mubah saja. Bagaimana mereka ini mencontoh, semuanya teladannya adalah Rasulullah. Makanya kenapa kita harus belajar tentang hadis Rasulullah? Kenapa kita harus belajar tentang sunnah Rasulullah? Supaya semua yang kita lakukan sama, cocok dengan apa yang dilakukan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan salah seorang yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan semoga kisah ini bermanfaat, ahibati billah. Jabir adalah salah seorang sahabat Ansar radhiyallahu taala anhu. Ketika dia ingin berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika dia datang ke rumah Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mempersilahkan dia untuk masuk ke rumahnya. Kemudian ketika Jabir datang ke rumah Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memanggil ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW maksudnya memanggil Aisyah untuk menyediakan makanan, sama seperti kita. Ketika tamu datang ke rumah kita, maka kita memanggil istri kita untuk menyediakan tamu terhadap atau untuk makanan tersebut. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasul memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan." Dan beginilah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah, ahibati fillah, 2 bulan lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar asap dari rumahnya. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memakan al-aswadan, yaitu 2 yang hitam. Maksudnya kurma dengan air saja. Begitulah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul ingin mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu tidak pernah diukur dengan harta dan tahta. Kebahagiaan itu diukur dengan takwa. Kebahagiaan itu diukur dengan takwa. Kalau seandainya harta yang menjadi tolak ukur seseorang menjadi bahagia, maka yang paling berbahagia di dunia adalah Qarun, karena dia yang paling kaya. Qarun adalah manusia yang paling kaya, namun dia adalah manusia yang paling sengsara, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di akhir surah Al-Qasas. Apa maksudnya? Bahwa kebahagiaan itu tidak pernah diukur dengan harta. Yang membuat kita bahagia tidak lain tidak bukan bagaimana ketakwaan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? "Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan kecuali khil atau khal." Khal itu adalah makanan yang ada di daerah sini. Dia ibarat bubuk atau bumbulah, khal. Namanya khal. "Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan kecuali khal." Dan kita mengetahui, ahibati billah, Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang paling baik. Rasulullah SAW tidak pernah menghina yang namanya makanan. Makanan yang dibuat oleh keluarganya, apapun bentuknya. Kalau Rasul suka, Rasul makan. Kalau tidak suka, ditinggalkan, jangan dihina. Nah, begitu juga dengan kita, karena Rasul ingin mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan orang rumah, atau bagaimana bermuamalah dengan keluarga. Kalau keluarga kita memasak makanan yang mungkin tidak kita sukai, kalau kita tidak suka, jangan dimakan, jangan dicela. Jangan dimakan, tinggalkan, selesai. Nah, begitu
itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci yang namanya makanan. Kemudian ahibati billah, ketika Aisyah ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada yang namanya makanan di rumah kita kecuali khal." Khal itu ibarat bumbu atau bubuk yang dijadikan untuk makanan. Apa kata Rasulullah? "Ni'mal udhum al-khal." Sebaik-baik makanan adalah khal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada istrinya bahwa khal itu adalah makanan yang baik. InsyaAllah kita sambung besok ya, karena waktu tinggal 1 menit. Ahibati billah, cerita tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu kita sambung besok, bagaimana dia menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita semuanya kekuatan untuk bisa belajar tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi dan datangnya dari syaitan, dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Insyaallah kita bertemu lagi besok insyaallah taala setelah maghrib melanjutkan pembahasan kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.